Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Ya pemirsa, Anda hendak berkurban pada tahun ini? Jika iya, Anda harus tahu tips memilih hewan kurban yang kondisinya sehat. Dan tentunya Anda juga perlu tahu berapa kisaran harga hewan kurban untuk tahun ini. Jurnalis Berita 1, Cia Sadini dan juru kamera Dava Sidki menyampaikan informasinya dari kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat berikut ini. Ya pemirsa, Berita 1 menjelang Hari Raya Idul Adha yang nantinya jatuh tanggal 26 sampai dengan 27 Mei. Ini saya lagi lihat-lihat mungkin pedagang-pedagang hewan kurban khususnya di kawasan Tanah Abang yang memang ini menjadi lokasi primadona untuk berburu hewan kurban. Ini tadi di sekitaran Jalan Kiai Haji Mas Mansur ini belum ada pedagang musiman begitu yang biasanya membuat lapak di bagian trotoar. Namun ada satu pedagang tetap yang saya temukan di Jalan Sabeni masih di kawasan Tanah Abang. Mungkin kita akan berbincang sedikit dengan Pak Teddy di sini selaku pedagang terkait jenis-jenis atau tipe-tipe kambing yang jadi favorit ya begitu ya Pak, yang paling minat ya. Ya Pak Teddy, mungkin bisa dijelasin nih kira-kira minimal usianya tuh berapa sih untuk beli kambing di sini? Itu bulat kambing ini yang ini Pak, kambing contohnya ini. Yang umur 2 tahun. Seperti ini nih kambingnya. Saya bangun mau. Nah, dari bentuk kambingnya yang bulat, matanya kan, giginya dikupak, ini sehat, berdaging. Intinya itu syaratnya. Jadi biasanya kalau Idul Adha minimal buat kambing itu 2 tahun. Nah, kalau untuk domba atau sapi gitu berapa tuh Pak usianya? Kalau sapi bisa 2 tahun lebih, kalau domba 8 bulan juga udah buat kurban udah bisa. Tapi yang penting bulat, giginya sehat, telinganya utuh gitu ya Pak. Matanya terutama matanya yang jernih ya, matanya yang jernih itu. Nah ini matanya jernih itu. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi Pak di sekitar sini kira-kira kisaran kambingnya paling murah sama yang paling mahal. Nah, ke satu nih yang paling mahal nih, di bawah mahal deh nih. Kayak contoh begini 8 juta, 7,5. Nah ada lagi yang kayak begini nih, mana lagi yang di ujung tuh. Ini yang udah jadi sekiranya 4 juta. Ada yang 3 juta ada. Variasi harganya dari 3 juta sampai 10. Kalau yang paling mahal nih Pak, berapa Pak harganya? Nah yang paling mahal ini contoh. Itu jenisnya atau apa Pak? Ya, etawa senduro, dia dugul, nggak pakai tanduk ya, senduro. Ini kisaran 10 juta bisa lebih. Jumbo, super jumbo. Jumbo. Oke, nah mungkin terkait harganya, maksud kami terkait kenaikan harga begitu ya Pak. Mungkin Ya. setiap tahunnya kan ada kenaikan rutin. Nah di sini sendiri udah naik berapa persen mungkin Pak? Kalau buat naik itu 2% 3%-an lah. 2%. Iya. Dari sudut pandang pedagang, kira-kira tuh ada faktor lain nggak sih, faktor penyebab lain gitu Pak? Ya itu dia yang faktor lain itu dari solar ya kan, perjalanan tol kan udah pada mulai naik lagi gitu. Belum yang kita ongkos anak buah anak-anak buat yang ngawal itu kan mesti dikasih buat makan apa rumput kita kan beli gitu. Lancar-lancar terus juga ya Pak jualannya ya Pak. Oke, selamat beraktivitas kembali. Nah itu dia pemirsa, tentunya memang sudah ada kenaikan harga kambing sekitar 2-3% yang salah satunya disebabkan oleh biaya logistik yang kerap naik begitu ya belakangan ini. Dan tentunya kami akan terus menantikan, nantinya akan ada juga pedagang musiman yang akan mulai berjamur di kawasan Tanah Abang khususnya di Jalan Mas Mansur. Kami akan terus saksikan akan seperti apa. Demikian laporan dari Jakarta Pusat dengan Cia Sadini dan Dava Sidki, Berita 1. Pemirsa, fasilitas dan kenyamanan jemaah haji selama fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina menjadi kunci utama khusyukan ibadah tahun ini. Tim Satgas Operasi Armusda bersama Media Center Haji menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Perjalanan spiritual jutaan umat manusia segera bermuara di Padang Arafah. Menyambut momentum puncak haji tersebut, tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda,
kamera pengintai atau CCTV kini terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal siap menyambut langkah kaki jemaah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa baru yang nantinya akan digunakan langsung oleh para jemaah haji. Dan untuk menghalau teriknya sengatan matahari Arafah, setiap tenda kini dibekali 2-3 unit pendingin ruangan atau AC yang siap menjaga suhu agar tetap sejuk. Bergerak ke area sanitasi, evaluasi menyeluruh juga terlihat pada fasilitas toilet yang kini dilengkapi akses ramah disabilitas. Selain ketersediaan kloset jongkok dan duduk, sebuah inovasi baru tampak pada pemasangan rangka urinoir khusus jemaah pria. Fasilitas tambahan ini sengaja dibangun sebagai jalan keluar untuk memangkas antrean panjang yang kerap menjadi keluhan jemaah setiap tahunnya. Dari Arafah, rute pengecekan berlanjut membelah kawasan Musdalifah hingga tiba di Lembah Mina. Di lokasi mabit ini, petugas kembali menginspeksi kesiapan kasur dan tenda, sembari memberikan evaluasi kepada pihak syarikah. Percepatan penyempurnaan fasilitas harus segera dirampungkan sebelum jemaah mulai bergerak memadati kawasan Armusna. Pada saat awal kita melakukan pengecekan, progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu begitu semangat, maksimal lah, kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Jadi perkembangan yang dari awal sampai saat ini, kalau melihat perkembangan itu, saya optimis bahwa target H-5 100% bisa terwujud. Waktu terus berpacu dan keringat petugas haji terus menetes tanpa jeda demi memastikan seluruh skenario kenyamanan berjalan sempurna. Dedikasi tanpa henti ini merupakan bentuk khidmah agar seluruh tamu Allah bisa fokus menggapai kesucian spiritual dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Dari Makkah, Arab Saudi, Rita, Berita 1, Media Center Haji 2026. Ketahanan fisik jadi tantangan tersendiri di tengah fase pergeseran jemaah menuju Mekah yang terus berlangsung. Pasalnya mulai banyak tenaga bantuan atau umal yang kelelahan. Kesibukan di sektor 1 Madinah, Arab Saudi diwarnai kegiatan petugas yang berjibaku mengantar jemaah dari 11 kloter secara bertahap menuju bus untuk bergeser ke Makkah menunaikan umrah wajib. Fase pergeseran berlangsung sejak pagi hingga siang. Tak pelak gelombang pergerakan jemaah yang sudah mendekati puncak haji membuat tenaga bantuan atau umal dari syarikah mulai kelelahan. Tentunya ini jadi tantangan tersendiri bagi petugas di tengah tanggung jawab lain yang harus ditunaikan. Pergerakan jemaah dibagi dalam beberapa jadwal keberangkatan. Selain awas dengan pembagian jadwal, para petugas haji juga berjibaku untuk memastikan barang bawaan jemaah tak tertinggal. Berangkat pagi ini, karena kita membagi jadwal keberangkatan ada beberapa waktu, ada yang jam 7, dimulai jam 7, jam 9, jam 11, jam 14, dan berakhir jam 17. Teknisnya yang pasti teman-teman di lapangan sudah memegang jadwal keberangkatan jemaah dari Madinah ke Mekah. Itu menjadi poin utama. Kemudian ketika jadwal sudah dipegang teman-teman, mempersiapkan segala halnya, diantaranya menurunkan barang bawaan jemaah, koper besar dari masing-masing kamar di hotel ke lobi, kemudian untuk di loading ke dalam bus yang Pada Sabtu 9 Mei, sebanyak total 20 kloter dengan 7.836 jemaah dipindahkan dari Madinah menuju Makkah. Nantinya jemaah akan menjalani umrah wajib dan rangkaian ibadah sembari menanti masa puncak haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Agni Raharjo, Berita 1, Media Center Haji 2026.
Ya, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan sebanyak 165 kloter atau 3.822 jemaah bersama 660 petugas telah bergerak dari Madinah menuju Mekah. Mereka kini melaksanakan umroh wajib dan bersiap untuk menjalani puncak ibadah haji. Sementara itu jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Lebih lengkap berikut pernyataan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsyah dalam konferensi pers yang berlangsung siang tadi. Adapun pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini sebanyak 165 kloter dengan 63.822 jemaah dan 660 petugas telah tiba di kota Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji. Untuk kedatangan gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, hingga saat ini telah tiba sebanyak 28 kloter 10.731 jemaah dan 113 petugas. Sementara itu sebanyak 2.958 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya ibadah haji di Arab Saudi, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026. Ada Akdi Raharjo dari Madinah. Assalamualaikum. Bagaimana aktivitas ibadah jemaah haji di Madinah sejauh ini? Apa saja yang menjadi fokus petugas haji? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Madinah, Adinda dan pemirsa Berita 1. Jemaah haji gelombang pertama yang masih ada di kota Madinah saat ini mengisi waktu mereka untuk beribadah dan juga sambil menunggu pergeseran menuju ke Mekah untuk mengikuti rangkaian umroh wajib dan kegiatan puncak haji di Armusna nantinya. Nah, selama mereka ada di Madinah, mereka memanfaatkan waktu untuk beribadah di Masjid Nabawi, dan di antara waktu ibadah dan waktu pemberangkatan ke Mekah, jemaah memanfaatkan waktu mereka untuk berwisata religi ke sejumlah museum yang ada tersebar di sekitar Masjid Nabawi. Salah satunya adalah Museum As-Safiyah yang menampilkan kisah tauladan dari Rasulullah selama beliau hidup. Salah satunya yang ditampilkan secara dengan teknologi canggih, yaitu replika maupun gambaran bagaimana Rasulullah hidup pada zamannya. Salah satunya adalah ada rumah beliau, kemudian juga ada mimbar, dan juga makam dari Rasulullah yang kita kenal dengan nama Raudhah. Nah, adanya museum ini menjadi daya tarik bagi jemaah haji Indonesia yang tengah menunggu pemberangkatan menuju Makkah. Untuk seorang jemaah memasuki museum dikenakan tarif 40 real. Namun apabila mereka datang secara berkelompok minimal 15 orang, maka tarif masuknya didiskon menjadi 15 real atau sekitar Rp45.000. Nah, yang menarik adalah di museum ini juga terdapat guide atau pemandu yang bisa berbahasa Indonesia, sehingga jemaah bisa mendapatkan informasi yang cukup mudah dipahami tentang apapun yang terjadi di zaman Rasulullah dan bagaimana Rasulullah hidup di zaman itu. Adinda. Ya, kemudian bagaimana dengan kesiapan dan hal-hal yang menjadi fokus para petugas saat ini? Ya, sementara untuk petugas di gelombang pertama jemaah haji Indonesia ini, karena sudah tidak ada lagi kedatangan jemaah ke Madinah, maka fokus petugas adalah pendorongan atau pergeseran jemaah dari Madinah menuju ke Makkah. Namun tantangan juga tetap dihadapi oleh petugas karena banyaknya jemaah yang harus digeser menuju ke Makkah, maka tenaga bantuan dari syarikah atau umal mengalami kelelahan. Mau tidak mau petugas yang memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda harus turun tangan untuk mengurus koper jemaah dari hotel untuk dibawa menuju ke bus atau ke angkutan. Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya barang jemaah yang tertinggal sehingga akan menghambat rangkaian ibadah mereka di Makkah. Sementara itu, pengawasan juga dilakukan oleh Inspektorat Wilayah 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, di mana tidak hanya memantau secara langsung, namun para petugas juga meminta keterangan dari petugas PPIH dan juga menggelar rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Dari rapat ini kemudian ditemukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas ternyata sudah cukup memenuhi syarat dan menggembirakan bagi jemaah haji.
Bahkan yang menjadi kebanggaan bagi para petugas adalah di sektor konsumsi, jemaah sangat mengapresiasi cita rasa Nusantara dalam makanan yang mereka santap dan disediakan setiap hari. Sehingga jemaah merasa sangat dekat dengan rumah karena makanan yang mereka nikmati ternyata cita rasanya sangat Nusantara. Dan berikut pernyataan dari Ade Mukhtar, Ade Mukhtar, Inspektorat Wilayah 2, Inspektorat Kementerian Haji dan Umroh. Kita sama-sama menyaksikan bahwa yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Meskipun tetap kita mencari titik kesempurnaan itu terus akan kita lakukan. Ada beberapa hal seperti kedatangan dan pendorongan jamaah yang berbarengan. Sampai hari ini pun 13 pendorongan ke Mekah yang memerlukan tentunya tambahan petugas yang cukup banyak, umal yang terbatas, alhamdulillah juga PPIH sangat membantu dari jamaah haji, terutama konsumsi dengan adanya kita memberdayakan terutama UMKM, kemudian penyedia bumbu pasta dari tanah air. Mereka merasakan bahwa cita rasa menu Nusantara, mereka merasa di rumahnya sendiri, tidak kekurangan, mereka merasa puas. Dan kami imbau kembali bagi jemaah gelombang pertama yang masih berada di Madinah dan beraktivitas di sekitar Masjid Nabawi, bahwa otoritas Arab Saudi memberlakukan aturan dengan sangat ketat, terutama bagi jemaah yang beraktivitas di sekitar Masjid Nabawi. Jemaah dilarang melakukan live ataupun streaming secara langsung melalui kanal sosial media. Jemaah juga dilarang mengambil visual dengan keperluan komersial. Jemaah dilarang untuk berkumpul, bergerombol dan menimbulkan kegaduhan serta membentangkan spanduk ataupun identitas organisasi apapun, karena hal ini dianggap akan bisa mengganggu kenyamanan ibadah jemaah. Sementara bagi jemaah yang merokok, larangan ketat dan aturan ketat diberlakukan, di mana apabila jemaah merokok sembarangan ataupun merokok bukan pada tempatnya, maka denda hingga puluhan juta menanti bagi jemaah yang melanggar aturan ini. Adinda. Baik, terima kasih jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 Agni Raharjo di Madinah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.